Shalom, Sobat Kairos yang dikasihi Kristus. Firman Tuhan yang memberkati kita hari ini tertulis dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 16. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Sobat Kairos, tepung tidak habis, minyak tidak berkurang. Inilah bagian kisah menarik antara Elia dan janda miskin di Sarfat. Kala itu resesi dan krisis pangan yang amat memilukan tengah terjadi. Krisis itu ternyata turut menimpa hidup Elia sebagai hamba Tuhan. Lalu Tuhan menyuruh Elia menjumpai seorang janda miskin, dan Elia pun meminta janda itu memberi dia makan. Tapi ternyata janda itu pun telah turut terdampak oleh musibah tersebut. Rotinya tidak ada lagi, kecuali segenggam saja tepung dalam tempayan, serta sedikit minyak dalam buli-buli. Setelah kayu api dikumpulkan, janda itu pun akan kembali ke gubuknya, mengolah segenggam tepung itu baginya dan bagi anaknya. Setelah makan, mereka bersiap-siap mati, karena tidak ada lagi persediaan makanan. Dalam situasi getir itu, Elia malah meminta perempuan itu untuk membuat roti terlebih dahulu untuknya, barulah bagi si janda dan anaknya. Ini sungguh sebuah ujian iman yang amat berat. Bagaimana bisa terjadi mendahulukan orang lain di tengah krisis, di antara pertaruhan antara hidup atau mati? Sobat Kairos, meski seorang janda miskin, namun dia memiliki nurani yang kaya dan iman yang tangguh. Dia tidak mau dan malu mengakui kemiskinannya. Namun dia tidak membiarkan kemiskinan itu menyesatkan imannya. Keberanian percayanya mendahulukan Tuhan dan hambanya Elia menjadi pintu masuk bagi dia untuk menerima mujizat Tuhan. Ketaatan dalam iman akan membawa berkat. Perempuan itu memiliki iman yang bertindak melampaui segala akal dan pikiran. Ketaatannya kepada Tuhan lewat hambanya membuatnya optimis di tengah krisis, mengubah hidup suram menjadi senyum, mengubah resesi menjadi obsesi, mengubah kematian menjadi kehidupan, mengubah krisis pangan menjadi momentum untuk mengimplementasikan iman. Mujizat pun terjadi. Tepung tidak pernah habis, minyak tidak berkurang. Berkat dan stok makanan pun menjadi cukup, tersedia dan terjamin. Mereka pun dapat makan tanpa khawatir, sebab Tuhan adalah jaminan hidup kita. Apa kiatnya, Sobat Kairos? Milikilah keberanian percaya akan kuasa Tuhan. Taatlah kepadanya dengan sungguh. Sobat Kairos yang kekasih, dunia kini tengah diancam oleh resesi,
seperti Sri Lanka misalnya dan negara lainnya. Semoga dunia ini, khususnya Indonesia, selamat dari ancaman resesi ini. Perang Rusia dan Ukraina misalnya telah turut memantik krisis pangan itu. Namun jangan takut. Tetaplah taat kepada Tuhan. Bahkan marilah kita membajak krisis itu guna semakin mengasah ketaatan dan kesetiaan iman kita. Ketaatan akan menuntun kita kepada berkat yang telah dipersiapkan Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Amin. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP. Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022 sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi, hubungan yang baik dengan dunia luar kita. Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja, Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi, mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini. Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas, horas, horas.